Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Muhammad Bakri, guru pelajaran SKI di Madrasah Aliyah Darul Musyawirin, dan sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan 2025 batch 4. Dengan nomor induk mahasiswa 254-267-32389. Pada hari ini, Sabtu, 31 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran yang diselenggarakan oleh LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Dalam praktek ini, saya akan menyampaikan materi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Semoga proses ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan pagi ini? Sudah. Baik. Mudah-mudahan tetap semangat pagi ini. Dan biar kita tambah semangat, coba kita ice breaking sejenak. Silahkan, siapa yang mau memimpin ice breakingnya? Ya, Ledan. Semangat. Baik, kayaknya sudah semangat ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, dan agar kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu yang nafi dan bermanfaat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelasnya memimpin doa bersama. Silahkan ketua kelasnya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, kita sudah selesai berdoa. Mudah-mudahan doa kita diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita masuk pada materi kita, terlebih dahulu saya ingin mengecek kesiapan dan kerapian pakaiannya. Kesiapan pembelajaran pagi ini mulai dari buku, alat tulis, dan lain sebagainya. Ya, silahkan dicek kerapiannya, berdiri. Nah, pakaiannya dicek dulu. Alat-alat tulisnya dirapikan, ditutup dulu semua buku-bukunya. Tutup. Sudah rapi semua? Sudah rapi? Sudah siap untuk belajar pagi ini? Siap. Baik, silahkan duduk kembali. Untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku,
Silahkan duduk kembali. Baik, terlebih dahulu saya akan membacakan kehadiran atau absensi kalian. Bagi yang namanya saya panggil, silahkan mengangkat tangan. Rizky Amalia, Fauzan Amrozi, Afdal Nurul Ilahi, Ahmad Faik Faruk, Muhammad Amirullah, Anissa Fitriani Dewi, Safiratul Wildana, Eva Ayu Safira, Yasmin Kamila. Mari kita ingat kembali perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah, atau pelajaran yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Jadi Nabi fokus pada penguatan akidah di tengah tekanan dan penindasan kaum Quraisy saat itu di Mekah. Penting untuk kalian paham atau kita pahami bersama bahwa hijrah ini atau hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah bukan sekedar pelarian, melainkan sebuah langkah strategi untuk menyelamatkan dan mengembangkan dakwah Islam. Ya. Baik, hari ini kita akan belajar dengan materi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Fokusnya pada ketabahan iman, maka di Madinah kita akan melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW berperan besar sebagai pemimpin agama, sosial, sekaligus pemimpin negara. Baik, ini kita akan belajar melalui diskusi, presentasi, dan lain sebagainya tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Untuk itu, terlebih dahulu saya ingin menguji kemampuan kalian, pemahaman kalian terhadap pelajaran kita minggu yang lalu. Jadi saya minta 2 orang untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, apa strategi Rasulullah SAW dalam dakwahnya di Mekah? Ya, siapa yang bisa jawab? Ya, silahkan. Pada awal dakwah di Mekah, Nabi Muhammad berdakwah secara sedia atau secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan sahabat terdekat. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan kaum muslimin karena kondisi masyarakat Mekah yang masih menentang ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW berdakwah ke Madinah karena sebagian masyarakat Mekah ketika itu masih menentang terhadap Islam. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan latar belakang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, silakan, Faruk. Mengidentifikasi dan menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah meliputi. Jadi tujuan pembelajaran yang kedua adalah mengidentifikasi dan menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Selanjutnya yang ketiga, siapa? Silahkan. Menunjukkan pemahaman terhadap nilai-nilai dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, seperti persatuan, toleransi, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Bagan atau media sederhana secara runtut dan komunikatif. Mengaitkan nilai-nilai strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ada 5 poin tujuan dari pembelajaran kita pagi hari ini. Selanjutnya silahkan kalian simak atau kalian dengarkan penjelasan dari saya.
Jadi salah satu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah mendirikan Masjid Nabawi yang merupakan pusat kehidupan umat Islam ketika itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor untuk menghilangkan perbedaan suku dan status sosial. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad SAW dalam strategi dakwahnya, Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk membangun masyarakat Islam yang adil, kuat, dan sejahtera. Kemudian yang terakhir yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW adalah menjaga persatuan umat Islam dari ancaman perpecahan demi terwujudnya masyarakat Madinah yang kuat dan harmoni. Fokus dan mencermati video yang akan kita lihat bersama. Silahkan dilihat ke layar proyektor. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Masyarakat Madinah dilatih pemikiran terbuka serta menjaga agama baru menjadi salah satu faktor budaya Islam masuk di sana. Adanya dua perjanjian Oktober menjadi bukti tentang kesungguhan mereka akan agama baru mereka, yakni Islam. Hijrahnya Rasulullah ke Madinah juga menjadikan substansi dakwah beliau berbeda dengan substansi dakwah di Mekah. Adapun substansi dakwah Rasulullah di Madinah ialah hal mengatakan keimanan, persamaan derajat manusia di sisi Allah, pengenalan sistem politik dan ketatanegaraan, dan lain sebagainya. Sekarang amati gambar di bawah ini. Gambar tersebut berisikan tentang strategi dakwah. Dan kalian pun sudah menyaksikan tayangan video lewat layar proyektor barusan. Cara Nabi Muhammad berdakwah di Madinah. Nabi mengajarkan Islam dengan sikap sabar, damai, dan penuh kebijaksanaan. Rasulullah di Madinah tidak dilakukan dengan paksaan, tetapi melalui contoh sikap yang baik. Hal ini membuat saya ingin meneladani sikap Nabi dalam kehidupan sehari. Baik, selanjutnya saya akan membagikan lembar kerja atau LKPD untuk kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Jadi sebelum saya bagikan, silahkan kalian bentuk menjadi 4 kelompok. Ya, yang terdiri dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, silahkan dibentuk kelompoknya dulu. Ya. Baik, kelompoknya sudah terbentuk. Selanjutnya saya bagikan LKPD untuk kalian diskusikan. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya, silahkan kalian baca dan pahami permasalahan yang ada di lembar kerja kalian. Sebelum kemudian kalian lanjut kepada diskusi. Dicermati, dilihat apa yang ada di LKPD-nya. Perhatikan aturan diskusi kelompok. Jadi setiap kelompok atau anggota itu memiliki peran. Ya, ada tukang mencatat, ada mungkin yang tukang buat bagannya, peta konsepnya. Jadi semua kelompok harus terlibat dalam proses diskusi ini. Silakan didiskusikan. Waktu diskusinya itu 25 menit ya. 25 menit. Sanggahan. Jadi tiap kelompok itu menyampaikan presentasi, kemudian ada yang menyanggah. Ya, sanggahannya.
Semua harus terlibat dalam diskusi. Ya, referensinya bisa ngambil dari buku pelajaran kalian atau dari artikel lain. Waktu diskusinya itu 25 menit ya. Ini nanti dibacain semua. Sanggahan. Jadi tiap kelompok itu. Baik, sudah selesai? Sudah selesai semua? Sudah? Sudah siap mempresentasikan hasil diskusinya? Sudah siap? Baik. Saya minta pada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, peta konsep dan bagannya diperlihatkan. Sekali lagi, jika nanti kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya, boleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 4 menyanggah terhadap apa yang disampaikan oleh kelompok lain. Ya, silakan kelompok 1 disampaikan. Berdiri. Nah, berdiri di tempat. Diperlihatkan bagannya. Ya, mana hasil diskusinya? Dibacakan. Nah, ini dibacakan peta konsepnya, kemudian diperlihatkan bagannya, bagan hasil diskusinya. Silakan dibacakan. Peta konsep kelompok 1 membangun masjid sebagai pusat dakwah, strategi dakwah Nabi di Madinah. Membangun masjid, tempat ibadah, tempat belajar agama, tempat musyawarah. Menguatkan iman umat Islam, menyatukan kaum muslimin. Peran Masjid Nabawi sebagai pusat dakwah dan pimpinan umat Islam di Madinah. Kelompok kami menyimpulkan bahwa pembangunan Masjid Nabawi merupakan strategi awal dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Masjid tidak hanya digunakan untuk sholat, tetapi juga sebagai tempat belajar, bermusyawarah dan mempererat persatuan umat Islam. Dari strategi ini, kami belajar bahwa kebersamaan dan ibadah menjadi dasar kunci dalam membangun masyarakat yang kuat. Ya, silahkan kelompok lain ada yang mau menyanggah apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Silahkan. Baik, silahkan kelompok 2. Disampaikan dengan bahasa yang bagus, yang rapi, dan santun. Berdiri, sampaikan. Kami setuju bahwa masjid berperan penting sebagai pusat dakwah, namun menurut kami masjid tidak hanya berfungsi untuk umat Islam saja, tetapi juga menjadi tempat membangun komunikasi sosial dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, peran masjid seharusnya dimaksimalkan tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam pembinaan akhlak dan kepedulian sosial. Baik, itu adalah tanggapan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusinya. Silakan. Peta konsep kelompok 2, makna dan tujuan persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor dalam membangun persatuan umat. Strategi dakwah Nabi di Madinah. Makna dan tujuan persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor dalam membangun persatuan umat. Menurut hasil diskusi kelompok kami,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor agar tidak terjadi perpecahan. Strategi ini mengajarkan sikap saling tolong-menolong dan peduli terhadap sesama. Kami menyimpulkan bahwa persaudaraan dan kebersamaan sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang rukun. Baik, silakan. Ada yang mau menanggapi? Silakan, kelompok berapa yang mau menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 2? Baik, silakan. Kelompok 3 ditanggapi. Ya, duduk kembali. Baik, silakan. Kami sepakat bahwa persaudaraan dapat menghilangkan perbedaan, namun kami ingin menambahkan bahwa persaudaraan saja belum cukup jika tidak disertai sikap adil dan tanggung jawab. Setiap anggota masyarakat juga harus berusaha menjaga persatuan agar tidak terjadinya konflik. Kelompok 3 menyampaikan presentasinya. Bagannya, peta konsepnya dibaca, kemudian bagannya diperlihatkan. Hasil diskusi kelompok 3. Kelompok kami memahami bahwa Piagam Madinah dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat yang beragam. Piagam ini mengajarkan toleransi, keadilan, dan hidup damai antar umat beragama. Sebelum kelompok lain menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 3, dahulu kita ice breaking lagi biar tambah semangat, biar nggak ngantuk. Coba silakan dipimpin lagi ice breakingnya. Siapa? Silakan, ketua kelas. Tepuk semangat. Ya, sudah semangat lagi ya. Ya, silakan kelompok berapa yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 3? Ya, silakan kelompok 4. Tanggapan dari kelompok 4, kami setuju bahwa Piagam Madinah berperan penting dalam menciptakan kehidupan yang damai. Namun, menurut kami, keberhasilan Piagam Madinah tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan, tetapi juga oleh kesadaran dan sikap masyarakat dalam menaati aturan tersebut agar perdamaian dapat terus berjalan. Ya, jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, peta konsepnya, kemudian dalam bentuk bagan. Jadi dari proses diskusi yang sudah berlangsung dan kalian laksanakan, saya melihat kerjasama dan partisipasi yang baik. Ya, jadi kedepannya nanti silakan kalian menyampaikan materi itu lebih dipersingkat dan fokus pada masalah yang ada. Terima kasih dan apresiasi tentunya diberikan kepada kelompok dan peserta yang aktif bertanya, kemudian menanggapi dan berani menyampaikan pendapat. Dari materi hari ini, ya, mari kita mengaitkan sikap tekun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Dari materi kita pagi hari ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Baik, silahkan disimpulkan. Dari materi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, kami mengalami bahwa dakwah dilakukan dengan cara damai, penuh keteladanan dan sikap saling mengerti. Iman dan persatuan Islam, nilai yang kami pelajari adalah pentingnya menjadikan masjid sebagai pusat binaan akhlak dan ilmu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Baik, silakan. Dakwah sebagai usaha manusia. Kami memahami bahwa anak yang jujur, sabar, dan adil menjadi strategi dakwah yang sangat efektif di Madinah. Perilaku baik membuat dakwah mudah diterima masyarakat. Pelajaran bagi kami adalah meneladani. Baik. Jadi kalian sudah menyimpulkan materi pembelajaran kita pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membagikan asesmen untuk kalian isi.
Silahkan kalian isi dengan baik, dengan benar dan jujur, ya. Diisi dengan jujur. Saya beri waktu 3 menit mengisi asesmennya. Sudah selesai ya? Baik, saya ambil kembali. Baik, semua tahapan pembelajaran sudah kita lalui bersama. Mulai dari penjelasan materi, melihat tayangan video, berdiskusi kelompok. Saya minta kepada perwakilan setiap kelompok direfleksikan. Ya, silakan. Berdiri. Kami memahami bahwa strategi dakwah Nabi di Madinah dimulai dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Strategi ini menumbuhkan rasa kebersamaan, saling tolong-menolong, dan menghilangkan perbedaan. Pelajaran yang kami dapat adalah pentingnya persatuan dalam mencapai tujuan bersama. Baik, itu hasil refleksi dari kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2. Silakan. Melalui piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan hidup rukun dalam masyarakat yang beragam. Strategi ini menunjukkan sikap adil, toleran, dan menghargai perbedaan. Kami belajar bahwa dakwah tidak selalu dengan kata-kata, tetapi juga melalui aturan yang menjunjung keadilan dan kedamaian. Sebagai tindak lanjut dari pembelajaran kita hari ini, saya akan memberikan tugas rumah yang harus kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari yaitu peristiwa Fathu Mekah. Sehingga kalian nanti diharapkan sudah bisa mempersiapkan diri terhadap pelajaran yang akan kita pelajari minggu depan. Barangkali ada di antara kalian yang mau menyimpulkan dari materi kita pagi hari ini. Dari materi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, kami memahami bahwa dakwah dilakukan dengan cara damai, penuh keteladanan, dan sikap saling menghormati. Materi ini mengajarkan pentingnya persatuan, toleransi, dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi kesimpulan materi kita pagi hari ini adalah bahwa strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah itu dilakukan melalui persatuan umat, penyusunan piagam Madinah, peletakan dasar politik, ekonomi, dan sosial, serta menjaga keutuhan umat. Perang Ashab menjadi titik balik yang menguatkan dakwah dan ketahanan umat Islam di Madinah. Baik, mungkin pertemuan dan pembelajaran pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pagi hari ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan burung nuri terbang ke seberang, hinggap sebentar di dahan cemara. Ilmu hari ini janganlah hilang. Esok kita sambung dengan materi selanjutnya. Dan marilah kita tutup pertemuan dan pembelajaran kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.